Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartikasari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 di SMP ITA Salam Sanden. Untuk kali ini kita akan belajar bersama mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur melanjutkan materi kita yang kemarin. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bersama mengenai penggunaan bentuk pasif, kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Nah, yang pertama, penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur, instruksi dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita akan berbicara mengenai proses, yaitu bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan suatu hal. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberikan saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal atau membahayakan. Nah, sebagai contoh, bentuk kalimat aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, di dalam bentuk pasifnya berubah menjadi tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Dari contoh tersebut dapat dimaksudkan bahwa sipnya yang diinginkan oleh penulis itu sebenarnya sama, hanya saja dalam penulisannya yang berbeda. Pada kalimat aktif, subjek yang melakukan suatu pekerjaan atau predikat, sedangkan pada kalimat pasif, objek dikenai pekerjaan. Nah, objeknya di sini adalah keyboard, sedangkan kata kerjanya atau ditekankan atau menekankan. Oke, selanjutnya kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Nah, langkah-langkah panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Kadang-kadang penulis menggunakan kata penghubung yang diulang-ulang terlalu sering. Nah, untuk itu diperlukan adanya pelesapan. Apa atau pelesapan itu? Pelesapan merupakan penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Oke, yang selanjutnya, penggunaan keakhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek yang bergerak. Misalnya sebagai contoh, lumuri loyang dengan mentega. Nah, itu menggunakan akhiran i. Sedangkan yang menggunakan akhiran kan, lumurkan mentega pada loyang. Nah, sama-sama kalimatnya, misalnya kita disuruh untuk melumuri loyang dengan mentega. Sebenarnya sama, hanya saja ketika melumuri loyang dengan mentega, yang dioleskan adalah menteganya yang bergerak, bukan loyangnya. Oke, sekian dulu belajar kita kali ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.